Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1340 sampai tahun 1342. Sebenarnya, sejak Qin Fen berdiri di pintu box, Kevin Ye tahu perhatian macam apa yang sedang dipermainkannya. Ucapan Qin Fen saat ini hanyalah seorang gadis kecil seperti Lana Qin yang tidak pernah mengalami pasang surut. Jika ingin menipu Kevin Ye, monster tua setingkat abu tulang, itu lelucon. Jangankan Kevin Ye, dia bahkan tidak bisa menipu Mia Fang. Bagaimana mungkin seorang sosok yang tidak peduli dengan kebahagiaan putrinya peduli dengan para pekerja di pabrik? Namun, untuk penampilan Qin Fen, Kevin Ye tidak memiliki halangan apapun, dia juga tidak bermaksud membuka mulutnya. Dia hanya tertawa dan menonton. Kevin Ye tidak membuat pernyataan. Ouyang Tian, Liu Mingxuan dan bahkan Mia Fang tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, seluruh box ditutupi oleh suasana yang memalukan. Melihat ini, Qin Fen tidak bisa menahan tangis lagi. Dia sangat sedih dan sedih. Dia berkata kepada Lana Qin, putriku, aku akui bahwa Huang Yulong dan putranya bukanlah apa-apa, tetapi hari ini hanya keluarga Huang yang dapat menyelamatkan pabrik kita. Sekarang setelah Huang Yulong pergi, investasi 50 juta yuan akan sia-sia. Apa yang harus dilakukan putri, ayah, dan apa yang harus dia lakukan di masa depan? Melihat semua orang mengabaikannya, Qin Fen akhirnya juga hanya bisa membuang wajah tua ini. Kata-kata Qin Fen tampaknya menangis kepada putrinya. Sebenarnya, lebih banyak dari mereka yang dikatakan kepada Kevin Ye. Bagaimanapun, menurut pendapat Qin Fen, mereka yang dapat menakut-nakuti Huang Yulong untuk berlutut dan memohon belas kasihan secara alami memiliki cara untuk menghidupkan kembali pabrik mereka. Namun, untuk kata-kata Qin Fen yang tidak tahu malu, hati Kevin Ye sangat jijik. Saat ini, mata Kevin Ye tiba-tiba menjadi tajam. Bagaimanapun, Lana Qin berhati lembut. Melihat ayahnya begitu sedih dan meratap, air matanya tak henti-hentinya mengalir, dan sesekali dia mengalihkan pandangannya ke Mia Fang. Bagaimanapun juga, Lana Qin malu meminta bantuan Kevin Ye, jadi dia hanya bisa menoleh ke sahabatnya. Mia Fang tidak berani mengatakan ya, tetapi menatap Kevin Ye dengan tatapan bertanya. Setelah mendengarkan tangisan Qin Fen beberapa saat, Kevin Ye bangkit dan berkata, hanya 50 juta, dan itu bukan angka yang besar. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Qin Fen menjadi bersemangat. Dia melepaskan putrinya. Kemudian dia menatap Kevin Ye dengan penuh semangat dan berkata, Ye Sao, apakah kamu ingin membantuku? Kevin Ye mencibir dan berkata, bukan tidak mungkin untuk membantumu, tetapi aku selalu memiliki syarat untuk membantumu. Qin Fen memegang Kevin Ye seolah-olah dia sedang memegang sedotan terakhir, dan berkata, Ye Sao, kamu bilang, selama kamu bisa menyelamatkan pabrikku, saya akan menyetujui syarat dan ketentuan apapun. Kevin Ye mencibir dan berjalan ke arah Qin Fen dan berkata, jika kamu benar-benar setuju dengan syarat apapun. Tentu saja. Qin Fen tidak ingin tahu syarat apa yang akan ditawarkan Kevin Ye. Sekarang dia hanya peduli apakah bantuannya sebesar 50 juta yuan dapat diperoleh. Melihat sikap Qin Fen yang tidak sabar, Kevin Ye mencibir dan berkata, baiklah, karena kamu dapat menyetujui syarat apapun, aku akan buka mulutku. Tidak sulit bagiku untuk membantumu dengan 50 juta yuan. Syaratku sangat sederhana, asalkan kamu menganggukkan kepala. Kata Kevin Ye, kata demi kata, aku ingin Lana Qin. Hanya 4 kata, tetapi sangat keras dari mulut Kevin Ye. Awalnya Lana Qin tertegun dengan syarat Kevin Ye, lalu wajahnya yang seperti boneka porselen itu penuh dengan air mata di matanya, tetapi air mata itu bukan kemarahan atau kebencian, tetapi semacam kegembiraan dan rasa malu. Ternyata dia masih memiliki aku di dalam hatinya. Saat itu, Lana Qin berkata dengan manis di dalam hatinya. Ekspresi Mia Fang juga sedikit berubah. Meskipun dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikan Kevin Ye, tetapi bau asam cuka tercium di wajahnya, dia mencubit lengan Kevin Ye dengan lembut untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Mia Fang dan Lana Qin dapat dikatakan sebagai sahabat karib. Meskipun mereka selalu tahu bahwa Lana Qin juga tertarik pada Kevin Ye, Mia Fang masih enggan mengakuinya di alam bawah sadarnya. Sekarang Kevin Ye tiba-tiba menembus lapisan kertas jendela ini, Mia Fang secara alami akan memakannya. Dan tidak seperti Mia Fang, ekspresi Qin Fen saat ini sangat mengagumkan. Pada saat ini, Qin Fen menatap Mia Fang dan Kevin Ye, lalu dia bertanya dengan bingung, Ye Sao, kamu dan Nona Fang tidak bertunangan. Mengapa? Sebelum Qin Fen selesai berbicara, Kevin Ye baru saja berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sekarang kamu hanya perlu menjawab apakah aku setuju atau tidak. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kata-kata lainnya. Aku. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernyataan Kevin Ye agak berlebihan, dan dia sama sekali tidak ingin memberi Qin Fen kesempatan.
Alasan mengapa Kevin Ye memberi Qin Fan 50 juta yuan di depan Lana Qin sebenarnya adalah untuk melunasi hutang Kli, peri bunga persik. Lagi pula, jika Qin Fan dan istrinya tidak, mereka adalah orang tua Lana Qin di dunia ini. Setelah berpikir sejenak, Qin Fan tidak berani menatap mata Lana Qin, dan kemudian memerintahkan kepalanya dengan keras, aku setuju. Ketika Qin Fan mengucapkan dua kata, setuju, wajah Lana Qin pertama kali memancarkan sedikit kegembiraan, tetapi segera menjadi bingung dan kecewa. Kegembiraan Lana Qin berasal dari Kevin Ye, sementara kekecewaan Lana Qin datang dari ayahnya Qin Fan. Meskipun Lana Qin berharap Qin Fan dapat menyetujui permintaan Kevin Ye, Qin Fan saat ini tidak menanyakan apapun. Dia bahkan tidak tahu siapa Kevin Ye. Bahkan jika Kevin Ye sudah memiliki tunangan, dia tidak peduli. Dia menyerahkan dirinya kepada Kevin Ye sebesar 50 juta yuan, yang tidak dapat diterima oleh Lana Qin. Melihat Qin Fan lagi, mata Lana Qin saat ini menyunggingkan senyum pahit. Emosi Lana Qin secara alami terlihat di mata Kevin Ye, tetapi dia tidak peduli, hanya terus menatap Qin Fan. Baiklah, karena kamu setuju, maka urusan ini selesai. Setelah itu, Kevin Ye menoleh ke Ouyang dan berkata, Ouyang, ambil penanya. Ouyang Tiandao sangat berwawasan. Dia tidak meminta Kevin Ye untuk memulai. Dia menulis cek sebesar 50 juta yuan dan mengirimkannya kepada Qin Fan. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, ambil cek ini dan kamu bisa pergi. Sambil memegang cek yang berat ini dengan kedua tangan, Qin Fan berkata dengan sangat berterima kasih, terima kasih Ye Sao, terima kasih Ye Sao. Setelah mengatakan itu, Qin Fan tidak lagi menatap Lana Qin, tetapi pergi dengan gembira. Ibu Lana Qin menatap putrinya dengan enggan, dengan cinta di matanya. Melihat punggung Qin Fan, Mia Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aku belum pernah melihat ayah seperti itu. Hanya saja. Sambil berkata Mia Fang dengan hati-hati melihat ke satu sisi Lana Qin, tampaknya khawatir dengan perasaan Lana Qin, tidak lagi membuka mulutnya. Sebaliknya, Liu Ming terkekeh pada Kevin Ye dan berkata dengan senyum lucu, kakak ipar, aku semakin mengagumimu. Aku akan membelikanmu seorang gadis cantik seharga 50 juta yuan. Gelombang ini tidak rugi, tidak rugi. Namun, sementara Michael Liu menghibur Kevin Ye, sarjana nomor 1 membuat suara keras di lantai bawah. Kemudian, seluruh gedung sarjana nomor 1 berguncang. Ouyang Tian tampak pucat dan berkata pada dirinya sendiri, mereka tidak akan merobohkan gedungku. Sambil berbicara, Ouyang Tian tampak bingung dan berlari ke jendela lagi. Bab 1341. Meskipun kedatangan keluarga Qin Fan tidak lama, kedatangan mereka telah menarik perhatian semua orang di dalam kota. Ketika Ouyang Tian kembali ke jendela lagi, pertarungan juara di lantai bawah telah berlangsung dengan sangat seru. Sekarang mata Ouyang Tian lurus, tidak percaya apa yang dilihatnya. Sarjana nomor 1 hari ini di lantai bawah, yang disebut 4 hantu dunia bawah telah mengelilingi Howard Zhang. Pakaian hitam mereka yang seragam, dengan langkah-langkah yang aneh, mulai berputar di sekitar Howard Zhang. Ketika Ouyang Tian melihat dari atas ke bawah, dia menemukan bahwa sosok-sosok hitam itu seperti dinding yang mengelilingi Howard Zhang dan kedap udara. Dengan metode tubuh 4 hantu dunia bawah yang terbuka, embusan angin kencang mulai bertiup di ruang terbuka di lantai bawah sarjana nomor 1. Kemana angin kencang itu pergi, para penonton tanpa sadar melangkah mundur banyak. Melihat pertempuran di lantai bawah, Ouyang Tian masih ketakutan dan berseru dalam hatinya, dia memang seorang ahli terkenal di daftar hitam. Jika metode ini digunakan padaku, aku bertanya-tanya apakah aku bisa menahannya. Sementara Ouyang Tian sedang memikirkan dirinya sendiri, Kevin Ye Tao tertawa licik, masih ada beberapa cara. Keempat orang ini jika dijumlahkan dapat bersaing dengan seorang ahli di alam elemen manusia. Meskipun Kevin Ye tidak berdiri di jendela saat ini, dia tahu situasi pertempuran di bawah seperti telapak tangannya. Terlebih lagi, penilaian Kevin Ye terhadap 4 hantu dunia bawah sangat tinggi. Kekuatan keempat sapi dan harimau pada saat yang sama dapat mencapai keadaan bawaan, yang merupakan hal yang mengejutkan. Liu Ming berkata, hanya saja saya telah mengikuti 8 trigram yin dan yang dan prinsip 8 pintu Dunjia. Apa yang aneh tentang itu? Jika saya turun dengan satu pedang dan langsung menuju pintu kematian, orang-orang ini akan segera mati dan membiarkan mereka berteriak di depan mereka. Atas kata-kata Liu Ming, Kevin Ye tertawa dan berkata, Lao Liu, kalau tidak, kamu bisa turun dan mencobanya. Jelas, kemampuan keempat hantu tidak sesederhana legenda Liu Ming. Mendengar ejekan Kevin Ye, Michael Liu langsung meludahkan lidahnya dan berkata, aku tidak mau. Lebih baik minum di sini dan menonton opera. Terlebih lagi, Haozi terlahir sebagai maniak pertempuran. Para hantu dan monster itu bukanlah lawannya. Aku tidak akan ikut bersenang-senang. Sambil berbicara, Michael Liu duduk di sebelah Kevin Ye lagi, minum dengan malas dan melihat ke bawah pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Zhang Zhaolong, yang telah menjadi kepala babi dan 3 wajah, merasa dingin di hatinya. Dia berkata dengan angkuh, sialan kau tidak mati kali ini.
Ham. Di mata Zhang Zaolong, Howard Zhang saat ini hampir menjadi orang mati. Tuan muda dari keluarga Zhang ini tampaknya sangat percaya diri dengan para pembunuh yang diundangnya. Namun, di hadapan apa yang disebut empat hantu dunia bawah, Howard Zhang terdiam dan bersenandung dingin. Meskipun kecepatan keempat hantu dunia bawah itu aneh, itu masih seperti pediatri di mata Howard Zhang. Saat ini, Howard Zhang dapat melihat dengan jelas bahwa keempat hantu, 3 pria dan 1 wanita di dunia bawah memegang pedang, kait, palu, dan paku mei. Keempat senjata ini tampaknya tidak relevan, tetapi dalam formasi ini, mereka tampaknya saling melengkapi, yang membingungkan. Sementara Howard Zhang tertegun, sosok hitam itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, keempat senjata itu datang ke Howard Zhang dari 4 arah yang berbeda. Namun, Howard Zhang masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, hanya sedikit mengerahkan tenaga di bawah kakinya, dan mendengus marah dalam napasnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Howard Zhang diselimuti oleh angin kencang. Kemudian ada gemerincing di udara. Kemudian terjadilah kegemparan. Ya Tuhan, apakah ini masih manusia? Apa yang kulihat? Dia kebal. Karena orang ini kebal. Jangan katakan itu adalah kerumunan pemakan melon di sekitar. Bahkan Zhang Zaolong merasa matanya buta saat ini. Deng Deng melotot mundur 2 langkah. Zhang Zaolong takut dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Zhang Zaolong tidak pernah menyangka bahwa saudaranya yang murahan begitu kuat sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, di hadapan Howard Zhang yang begitu kuat, Zhang Zaolong tiba-tiba menjadi lebih serius. Beberapa sampah, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ayo, bunuh dia, bunuh dia. Saat ini, Zhang Zaolong histeris, dan hanya ada satu ide di benaknya, yaitu, bunuh Howard Zhang dan jangan pernah biarkan Howard Zhang kembali ke Zhangjia. Dan saat ini, keempat hantu dari dunia bawah juga tercengang. Keempat orang ini tahu bahwa Howard Zhang adalah seorang praktisi, dan sulit untuk diprovokasi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa anak laki-laki di depannya adalah seorang ahli keterampilan asing. 13 Taipao, yang kebal. Pemimpin empat hantu dunia bawah bergegas untuk takut. Tetapi segera dia menyipitkan mata lagi dan meremehkan untuk berkata, bahkan jika itu adalah pelatihan horizontal, bagaimana dengan itu? Aku tidak percaya. Kamu tidak memiliki pintu di sekujur tubuhmu. Di mata praktisi bela diri biasa, latihan horizontal adalah 13 taibao atau toples lonceng emas. Namun, tidak peduli apakah itu 13 taibao atau toples lonceng emas, ada pintu penutup. Begitu pintu diserang, keterampilannya rusak. Sangat disayangkan bahwa Howard Zhang bukan seorang prajurit biasa saat ini. Apa yang dia latih adalah keterampilan pelatihan fisik dari klan penyihir kuno. Seluruh tubuhnya telah mencapai tingkat keabadian, dan tidak ada penutup sama sekali. Setelah dengungan dingin, keempat hantu dunia bawah bertarung lagi. Harus dikatakan bahwa keempat hantu dunia bawah adalah orang tua, dan cara kerja samanya cukup lancar. Kali ini mereka menembak pada saat yang sama lagi, tetapi kali ini mereka mengenai target yang berbeda. Terakhir kali, mereka hanya memotong dan membunuh Howard Zhang sesuka hati, tetapi kali ini mereka mengenali seluruh tubuh Howard Zhang dan mulai menyerang. Tianting, Bai Hui, dan Tian, dan bahkan Xiayin hampir semuanya menjadi target mereka. Saat ini, Howard Zhang masih mencibir dan berdiri di tempat. Terdengar suara gemerincing di udara. Setelah puluhan jurus berturut-turut, senjata dingin itu terus menebas dan memukul Howard Zhang, tetapi tetap tidak melukai Howard Zhang. Saat ini, keempat hantu dunia bawah itu sedikit bingung. Kalian menatapku dan aku menatap kalian, tidak mungkin. Bukankah mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada pintu penutup di tubuhnya, bagaimana mungkin? Jelas, keberadaan Howard Zhang berada di luar kognisi keempat hantu itu tentang latihan horizontal. Namun, ketika keempat orang itu bingung, Howard Zhang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sepertinya kalian sudah buruk dalam keterampilan. Karena jurus kalian sudah selesai, mari kita lihat jurusku. Begitu Howard Zhang mengulurkan tangannya, api mulai menyala di telapak tangan Howard Zhang. Tidak lama kemudian, tongkat panjang yang bergulir dengan warna darah muncul di tangan Howard Zhang, seperti sihir. Saat ini, Michael Liu, yang berdiri di lantai atas, berkata sambil tersenyum penuh kemenangan, nyanyian naga merah. Hehe, sepertinya Haozi benar-benar marah kali ini. Orang-orang ini akan bernasib buruk. Bab 1342. Naga merah Yin adalah senjata ajaib yang khusus disempurnakan oleh Kevin Ye untuk Howard Zhang. Meskipun tidak sebanding dengan senjata ajaib kuno itu, kekuatannya juga cukup mengerikan di dunia manusia. Awalnya, Howard Zhang tidak membutuhkan mantra naga merah untuk menghadapi orang-orang di depannya ini, tetapi pada saat ini, Howard Zhang menunjukkan mantra naga merah di depan umum, dan maknanya sudah jelas. Sama seperti legenda Liu Ming, Howard Zhang saat ini benar-benar marah dan ingin langsung membunuh orang-orang di depannya ini.
Meskipun keempat hantu dunia bawah semuanya adalah master terkenal dalam daftar hitam, mereka tidak berada pada level yang sama dalam menghadapi hal-hal seperti senjata ajaib. Itu membuang-buang bakat. Duduk di kotak gedung sarjana nomor 1, Kevin Ye tersenyum marah. Meskipun Howard Zhang Liang merasa bahwa naga merah Yin bermaksud menembak nyamuk dengan tembakan anti pesawat, Kevin Ye tidak punya ide untuk menghentikannya. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan hidup dan mati di bawah. Singa melawan kelinci dengan sekuat tenaga, belum lagi menghadapi beberapa master daftar hitam. Namun, begitu mantra naga merah Howard Zhang keluar, para pemakan melon di lantai bawah langsung terpanggang. Ya Tuhan, apa lampu merah itu? Apakah orang itu sihir? Bagaimana tongkat itu bisa keluar? Apakah pola naga itu benar-benar tampak nyata, seolah-olah hidup? Tentu saja, sementara para penonton ini merasa terkejut dan bingung, ada juga banyak pecinta bunga yang terus-menerus memuji Howard Zhang. Sangat tampan, sangat tampan. Suamiku, ayo, ayo, kalahkan orang-orang jahat itu. Mendengar sorak-sorai keras di lantai bawah, Liu Ming di lantai atas mencubit hidungnya dan berkata, kapan gadis-gadis kecil di dekat laut ini mulai bersikap begitu tidak terkendali. Hanya saja sekarang sarjana nomor 1 di lantai bawah, saya khawatir yang paling mengejutkan adalah 4 hantu dari dunia bawah. Keempat hantu itu melihat nyanyian naga merah milik Howard Zhang, yang seperti trik sulap. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Keempat orang ini juga merupakan master di puncak daftar pembunuh dunia. Melihat Howard Zhang saat ini dan tongkat merah di tangannya, mereka lebih terkejut daripada siapapun. Tidak, ini adalah senjata ajaib, lari cepat. Tanpa keinginan untuk melawan, saat ini, pemimpin 4 hantu dari dunia bawah segera berseru. Adapun senjata ajaib, siapapun yang mengenalnya akan takut setengah mati. Setelah berteriak, keempat hantu dunia bawah berubah menjadi 4 sosok dan melarikan diri ke 4 arah, tenggara dan barat laut. Pada saat ini, keempat hantu dunia bawah tahu bahwa mereka sedang dalam masalah dengan orang yang salah kali ini. Akan sangat baik untuk dapat mempertahankan kehidupan yang kecil. Adapun kepercayaan Zhang Zaolong, itu seperti kentut. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, itu tidak penting bagi hidup Anda. Melihat keempat orang yang melarikan diri, Howard Zhang mencibir dan berkata, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kemudian tangan Howard Zhang bergetar, dan kemudian pemandangan yang mengerikan terjadi. Seluruh sarjana nomor 1 di lantai bawah mendengar suara nyanyian naga yang kuat. Kemudian, naga merah itu bernyanyi menjadi naga api dan naik ke udara. Naga merah itu terus meraung dan mendayung di sekitar arah pelarian keempat hantu dunia bawah. Hanya sesaat, Howard Zhang bahkan tidak melolong ke 4 arah tenggara, barat laut, dan barat laut. Semua orang melihat beberapa api jatuh dari langit. Adapun keempat hantu dari dunia bawah, mereka bahkan tidak dapat menemukan tubuh mereka. Yang tersisa hanyalah beberapa pakaian yang berkibar di udara dan berubah menjadi abu terbang. Setelah terbang berputar-putar selama 1 lingkaran, naga merah itu jatuh ke tangan Howard Zhang lagi, berubah menjadi tongkat merah, dan kemudian menghilang menjadi tidak terlihat. Terjadi keheningan sejenak di seluruh gedung juara. Tidak lama kemudian seseorang berkata, aku baru saja melihat apa. Itu naga. Aku melihat naga itu. Bagus, mengerikan. Membunuh orang di depan umum adalah hal yang mengerikan, tetapi yang membuat orang semakin takut adalah mereka melihat naga legendaris, dan itu adalah naga api. Naga api itu begitu nyata sehingga hampir seperti makhluk hidup. Saner, cubit aku, lihat apakah aku bermimpi. Ah, sakit, ini bukan mimpi, aku tidak bermimpi. Udara yang stagnan masih memiliki sedikit bau terbakar saat ini, yang benar-benar menyebar ke napas semua orang, dan memberitahu semua orang bahwa apa yang baru saja terjadi adalah benar. Tindakan Howard Zhang secara langsung berdampak pada kerumunan pemakan melon di gedung sarjana nomor 1. Tampaknya itu hanya sesaat, dan pandangan dunia semua orang benar-benar terbalik. Berdiri di atas, seluruh tubuh Ouyang Tian tercengang. Awalnya, Liu Ming mengatakan bahwa Howard Zhang dapat menangani adegan-adegan berikut. Ouyang Tian tidak mempercayainya, tetapi sekarang Ouyang Tian yakin. Itu bukan cara untuk menghadapinya. Itu hanya menggantung. 4 hantu dunia bawah, yang dulu terkenal, begitu mudah dipecahkan. Yang terpenting adalah mereka bahkan tidak memiliki mayat kekuatan macam apa ini. Terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Anehnya, Ouyang Tian perlahan menoleh ke arah Kevin Ye yang sedang duduk di dalam kotak minum. Ouyang Tian tentu tahu bahwa Howard Zhang bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Semua ini berkat Kevin Ye. Jika bukan karena Kevin Ye, Howard Zhang mungkin masih menjadi murid biasa. Memikirkan hal ini, suara Ouyang Tian menjadi sedikit tercekat, dan hidungnya mulai terengah-engah. Ada keinginan dan harapan yang kuat di dalam hatinya. Sayangnya, Ouyang Tian baru saja membuka mulutnya kepada Kevin Ye, tetapi dia tidak berani mengatakan pikirannya pada akhirnya. Sebaliknya,
Kevin Ye, seolah-olah menyadari pikiran dan ekspresi Ouyang Tian, tidak dapat menahan tawa. Ouyang, apa perasaanmu? Katakan saja, jangan terlalu memaksa, tidak seperti laki-laki. Kevin Ye cukup puas dengan Ouyang Tian. Setidaknya dia adalah orang yang mengetahui urusan terkini, dan perilaku Ouyang Tian baik terhadap keluarga Ouyang. Oleh karena itu, kultivasi bukanlah hal yang mustahil. Mendengar perkataan Kevin Ye, Ouyang Tiandao memberanikan diri untuk menghampiri Kevin Ye dan berkata, Ye Sao, aku punya permintaan yang tidak berperasaan. Sebelum Ouyang Tian selesai berbicara, Kevin Ye menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, kamu dan aku punya banyak teman di keluarga Ouyang. Tidak perlu bersikap sopan. Mendengar jawaban Kevin Ye, Ouyang Tian tampak lebih percaya diri dan berkata kepada Kevin Ye, Ye Sao, kurasa aku ingin menjadi lebih kuat dan sekuat Zhang Sao. Tolong tanyakan pada Ye Sao Cheng Kuan. Begitu Ouyang Tian mengatakan ini, Kevin Ye langsung tertawa. Namun, senyum Kevin Ye membuat Ouyang Tian lengah. Ye Sao, aku. Ouyang Tian ragu sejenak, bingung. Namun Kevin Ye tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Ouyang, Ouyang, aku ingin tahu apakah permintaanmu atas namamu sendiri atau atas nama guru Ouyang. Ouyang Tian berkata dengan dingin, daun itu kecil, apa bedanya? Tentu saja, ada perbedaan besar. Ouyang Tian tidak mengerti, tolong beri aku saran.